kuasa hukum PG itu ada salah satunya anak dari Jayabaya, mahasiswa saya. Nah itulah anak Jayabaya itu minta tolong saya jadi ahli. Karena dia mahasiswa saya, ya sudahlah saya bantulah, saya bilang nggak apa, walaupun saya waktu itu berangkat dari Jakarta jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai di Bandung setengah 8. Saya tunggulah di sana setengah 8 pagi. Nah habis sidang tuh saya langsung pulang. Sampai di sini jam 12 malam. Kalau saya analisis tuh bahwa sebelumnya kan sudah ada 6 terdakwa yang sudah divonis. Vonisnya hukuman seumur hidup. Dan dianggap ada 3 yang DPO. Nah dari 3 yang DPO itu 2 katanya dicabut atau dianggap itu fiktif yang 2 itu. Nah kalau yang 2 itu fiktif, kenapa ada Peggy Peron tuh kok enggak fiktif? Nah yang di DPO pada waktu itu adalah Peggy Peron, kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan? Peggy Setiawan itu ditangkap oleh Polda Jawa Barat atau Polda Bandung tanpa ada panggilan sebelumnya. Udah tuh tanpa panggilan 2 kali, tato main tangkap aja dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Hal ini kan tidak betul kan. Memang penangkapan itu ada di dalam pasal 18 KUHP, 19 KUHP, dan penahanan ada di dalam pasal 21 KUHP kan. Tetapi legal prosedur yang disampaikan oleh Polda Bandung itu mestinya tidak demikian. Nah, jadi seakan-akan mencari satu kompensasi untuk pengganti Peggy Peron mesti ditemukan Peggy A atau Peggy B. Jadi dan juga proses penyidikan itu, penempatan dia sebagai tersangka itu melanggar Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan MK nomor 121. Mesti dia penuhi paling enggak 2 persyaratan, 2 alat bukti yang cukup atau barang bukti yang cukup. Nah ini kan nampaknya belum terlewatin atau belum dipenuhi. Kok sudah main tangkap aja begitu kan? Nah jadi main tangkap, main menetapkan sebagai tersangka di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 untuk menetapkan si A itu sebagai tersangka setelah ada proses pemeriksaan penyidikan, maka mesti ada gelar. Nah gelar itu katanya informasi yang saya dapat tidak pernah dilakukan, tahu-tahu ditempatkan aja jadi tersangka. Nah itulah jadi masalah. Jadi bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup itu tidak sesuai dengan putusan MK. Itu satu persyaratan di samping Perkap Kapolri dan dua-duanya tidak bisa dilanggar. Nah kalau itu tidak mencukupi, kenapa itu mesti dilimpahkan? Kenapa itu mesti diproses? Buktinya ketika itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bandung atau Jawa Barat kan dikembaliin. Nah kenapa itu dikembaliin? Kalau memang dia prosesnya sudah betul, kenapa masih dikembaliin? Dianggap buktinya belum cukup, maka terbitlah P18. Itu aja. Itu mestinya hasilnya itu ada di tangan hakim tunggal. Sebagaimana hakim tunggal kalau dia memutuskan itu kan ditanyakan dalam pasal 188. Karena hakim tunggal itu atau hakim itu dia memutuskan itu mesti penuh dengan kebijakan dan juga berdasarkan hati nurani yang dia miliki. Dan saya lihat hakim yang menyidangkan itu kelihatannya orangnya strict dan bagus tuh. Bagus sekali dia, dan dia mengerti hukum. Ya mudah-mudahan kalau dia mengerti hukum, dia memahami apa yang pendapat dari ahli dan kondisi persidangan ataupun fakta-fakta dalam persidangan tuh. Kalau dia ngerti dan dia bisa baca, ya mudah-mudahan rapidnya bisa dikabulkan. Tapi kalau memang nggak dikabulkan, itu kewenangan hakim juga. Kita nggak bisa ngomong, kita sebagai ahli kan cuma dikasih wewenang untuk menyampaikan pendapat kita kepada pengadilan.